Halo adik-adik, kali ini Kak Edu akan membahas soal matematika kelas 6 SD yang diambil dari buku paket Matematika Kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Untuk kali ini kita akan bahas soal-soal tentang luas permukaan prisma. Oke, buat adik-adik yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Oke adik-adik, langsung aja kita ke soalnya. Kita ambil dari buku Matematika SD kelas 6 halaman 109 sampai dengan 110. Nah, soalnya seperti ini ya. Diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prisma 15 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Gimana? Bisa belum? Oke, kalau belum kita bahas ya. Langkah pertama kita buat dulu ilustrasi gambarnya ya. Bang Edu udah buatkan gambar. Ya, gambarnya seperti ini. Ini adalah prisma segitiga siku-siku. Dengan siku-sikunya ada di pojok sini ya. Kemudian kedua sisi penyikunya adalah 3 cm dan 4 cm. Berarti yang satu ini adalah 3, yang satunya lagi adalah 4. Nah, sekarang kita lihat ya, di alas ini kan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku itu berlaku rumus Pitagoras ya adik-adik. Masih ingat rumus Pitagoras? Kalau di sini ada 3, di sini ada 4, berarti sini berapa? Misalkan ini kita misalkan dengan X ya. Berapakah nilai X-nya? Atau yang bagian ini itu nilainya berapa? Kita gunakan rumus Pitagoras, rumusnya X sama dengan akar. Karena X itu adalah yang paling panjang, berarti X itu dihasilkan dari kedua sisi ini dijumlahkan. Tapi jangan lupa dikasih kuadrat ya. Berarti sama halnya dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Ya kan? Ini rumus Pitagoras ya. Berarti X sama dengan akar 3 kuadrat nilainya 9 ditambah dengan 16. Maka X sama dengan akar 9 tambah 16. Ya, 25. Berapa nilai akar 25? Iya, betul. Nilainya 5. Berarti panjang yang ini satunya lagi itu adalah 5. Nah, selanjutnya di sini sudah diketahui bahwa tinggi prisma sama dengan 15 cm. Berarti tingginya di sini sudah tahu ya, 15 cm. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan prisma. Yuk, luas permukaan prisma rumusnya sama dengan apa? Rumusnya adalah 2 kali luas alas ya. Kita kasih kurung ya. Kemudian ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Ya, sudah hafal ya rumusnya ya. Oke, langsung kita hitung ya. Berarti sama dengan 2 kali luas alas. Coba lihat nih, alasnya berupa apa ini? Alasnya berupa segitiga siku-siku ya. Berarti sama hanya dengan mencari luas segitiga ya. Luas segitiga rumusnya apa? Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya kan? Ini adalah rumus luas segitiga. Berarti luas alas ini kita cari dengan menggunakan rumus itu, yaitu setengah kali alas. Alas dan tinggi itu berarti yang dapat siku-sikunya ya. Yang dapat siku-sikunya adalah 3 dan 4. Berarti alasnya adalah 3, kemudian tingginya adalah 4. Atau dibalik juga boleh ya. Alasnya 4, tingginya 3 boleh. Tapi jangan sampai menggunakan sisi yang tidak ada siku-sikunya. Ini nggak boleh ya. Oke, sekarang kita kasih kurung dulu yang ini, kemudian ditambah dengan keliling alas. Ya, keliling alas itu berarti kita menjumlahkan angka yang bagian alas ini, yaitu 3 tambah 4 tambah 5 ya. Berarti nanti 3 tambah 4 tambah 5, itu keliling alas. Kemudian dikalikan dengan tinggi. Tinggi prisma. Tinggi prisma adalah berapa? 15 ya, berarti 15. Oke, sekarang kita hitung ya. 2 kali setengah ini bisa kita coret ya. Berarti tinggal 1 saja. Tinggal 3 kali 4 nilainya sama dengan 12. Kemudian ditambah dengan buka kurung. 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4, 7 tambah 5 berarti 12. Kemudian dikali dengan 15. Tutup kurung. Nilainya sama dengan 12 ditambah, yang ini harus kita kalikan dulu ya. 12 kali 15 berapa? Nah, di sini Bang Ido akan berikan trik cepatnya ya.
Langkah pertama belakang kali belakang ya. 2 kali 5 10. 10 kita tulis nolnya, kemudian satunya kita simpan. Kan 10 ya, satunya kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah dekat kali dekat, jauh kali jauh dijumlahkan. Dekat kali dekat 2, jauh kali jauh 5. 2 tambah 5 7. 7 tambah simpanannya 1 berarti jadinya 8. Ya, kita coret aja yang ini ya. Kemudian langkah terakhir adalah depan kali depan. 1 kali 1 nilainya 1. Nah, sudah ketemu deh ya. Atau boleh adik-adik cari dengan menggunakan cara seperti ini ya, boleh. Nanti hasilnya akan sama ya. Oke, langsung kita hitung ya. Berarti 12 ditambah 180. Kita hitung dari satuannya ya. 2 tambah 0 nilainya 2, kemudian 1 tambah 8 nilainya 9, kemudian ratusannya hanya 1. Oke, sudah ketemu. Berarti luasnya adalah 192 cm persegi. Oke, sudah ketemu ya. Oke adik-adik, masih semangat ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat, panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Luas permukaan prisma 512 cm persegi. Tentukan tinggi prisma. Wow, susah ya? Oke, kita bahas ya. Langsung kita bahas. Di sini diketahui alasnya belah ketupat. Alas dan atap sama ya. Kalau prisma itu syaratnya alas dan atap sama. Nah, yang 16 cm itu maksudnya dari ujung sini sampai ujung sini ya. Itu 16. Kemudian yang 12 cm itu dari ujung atas sampai ujung bawah sini ya. Ini 12, yang ini 16. Berarti kalau kita cari setengahnya, kalau dari ujung sampai ujung itu 16, berarti setengahnya adalah berapa? Ini dibagi 2 ya, berarti di sini 8, yang sini 8, gitu kan? Kemudian yang ini 12 itu berarti kita bagi 2, berarti yang atas 6, yang bawah adalah 6, ya kan? Nah, sekarang kita harus mencari panjang sisi dari belah ketupat ini. Misalkan sisinya adalah X ya, berarti yang ini adalah X, yang ini X, ini X, ini X ya. Karena yang namanya belah ketupat itu berarti mempunyai 4 sisi yang sama ya. Jadi semua sisinya sama untuk yang alas ini. Kita cari salah satu saja. Misalkan kita lihat yang segitiga siku-siku ini ya. Ini kan siku-sikunya di sini. Berarti kita gunakan rumus Pitagoras, ya kan? Rumus Pitagorasnya apa tadi? Ya, rumusnya adalah X sama dengan akar. Karena X itu adalah yang paling panjang, berarti akar dari yang ini 6 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 8 kuadrat. Gitu kan? Berarti X sama dengan akar 6 kuadrat adalah 36 ditambah 8 kuadrat 64. Berarti X sama dengan berapa? 100 ya. 100 berarti X-nya sama dengan akar 100. Nilainya 10. Berarti X-nya sama dengan 10 cm. Berarti yang ini adalah 10 cm. Semuanya 10 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Tinggi prismanya ini berapa, gitu kan? Nah, gimana cara mencarinya? Tenang adik-adik ya. Di sini kan sudah ada ya, luas permukaan sama dengan 512 tuh ya. Luas permukaan itu rumusnya apa tadi? Ya, 2 kali luas alas, kemudian ditambah dengan keliling alas kali tinggi, ya kan? Nah, ini adalah rumus luas permukaan dari prisma. Padahal luasnya kan sudah tahu ya. Luasnya adalah 512. Berarti langsung aja untuk luas ini langsung kita ganti menjadi 512 sama dengan 2 kali luas alas. Alasnya itu berbentuk belah ketupat ya. Padahal luas belah ketupat ya. Luas belah ketupat itu rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ya enggak? Ya, berarti diagonal satunya kan udah ketemu nih 16 ya. Berarti samanya dengan 16 kali diagonal 2-nya adalah 12. Kemudian dibagi dengan 2. Sesuai dengan rumus luas belah ketupat ya. Berarti ini adalah yang pertama. Kemudian ditambah dengan bagian yang kedua. Keliling alas. Alasnya yaitu masing-masing 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Berarti alasnya jumlahnya ada 40 ya. Berarti sama hanya dengan 40 dikali dengan tinggi. Nah, tingginya ini yang ditanyakan. Berarti kita tulis T saja. Gitu ya.
Oke, sekarang kita hitung ya. Di sini perkalian, di sini ada 2, yang bawah ada 2, berarti boleh kita coret ya. Jadinya sekarang tinggal 512 sama dengan 16 kali 12. Oke, kita pakai trik cepat yang tadi ya. 6 kali 2 adalah 12, nyimpan 1, dekat kali dekat 6, jauh kali jauh 2. 6 tambah 2 8 tambah 1, hasilnya jadinya 9. Kemudian depan kali depan nilainya 1, jadinya 192. Kemudian ditambah dengan 40 kali T. Atau boleh ditulis 40T. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan adalah ada unsur T-nya, berarti yang 192 ini kita pindah ruas ke kiri ya. Jadinya 512, kemudian positif 192, kalau kita pindah ruas jadinya negatif 192. Positif jadi negatif ya. Nilainya sama dengan 40T. Kita hitung dari satuannya ya, 2 kurangi 2 itu berarti 0, ya kan? Kemudian 1 kurangi 9 nggak bisa pinjam depannya, jadinya 11. 11 kurangi 9 itu berarti 2. Kemudian di sini sudah dipinjam ya, berarti tinggal 4. 4 kurangi 1 nilainya 3. Berarti nilainya sama dengan 40T. Nah, sekarang kedua ruas masing-masing kita bagi 40 ya. Yang ruas kiri kita bagi dengan 40, yang ruas kanan kita bagi dengan 40. 320 bagi 40 kita boleh coret nolnya ya, berarti tinggal 32 bagi 4 itu nilainya 8 sama dengan 40 bagi 41. 1 kali T nilainya T. Berarti sudah ketemu dong T-nya. Berarti T-nya sama dengan 8, ya kan? Oke, sudah ketemu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya kalau di buku itu bukan soal nomor 3 ya, soal nomor 4. Akan tetapi soal yang kedua itu tadi sebenarnya ada satu soal tapi dibuat menjadi 2 nomor. Jadi yang ini kita anggap sebagai nomor 3 saja ya. Oke, soalnya seperti ini. Tentukan luas permukaan prisma berikut ini. Nah, gambarnya sudah ada. Yang ditanyakan luas permukaan. Ya, berarti sama dengan cara yang tadi ya. Luas permukaan rumusnya adalah 2 kali luas alas, kemudian ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Sudah hafal ya rumusnya? Oke, sekarang kita cari luas alasnya dulu. Alasnya itu berarti yang bawah ini ya. Nah, yang bawah ini alasnya ini berupa apa? Berupa trapesium ya, dengan sisi yang atas ini 6, kemudian 12 itu berarti maksudnya adalah sisi yang panjang ini ya. Berarti yang panjang ini adalah 12 cm, kemudian yang pendek yang atas itu adalah 6 cm. Begitu kan? Nah, luas trapesium itu rumusnya apa? Luas trapesium itu rumusnya adalah jumlah sisi sejajar atau sama hanya dengan 12 ditambah dengan 6 dibagi 2 dikali dengan tinggi. Ya kan? Berarti yang ini langsung kita masukkan ke bagian yang ini. Ya kan? Berarti sama dengan 2 kali 12 tambah 6 kemudian dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya berapa di sini? 4 ya. Tinggi trapesiumnya 4 di sini. Oke, langsung kita masukkan 4. Kemudian ditambah dengan keliling alas. Keliling alasnya berarti 12 ditambah belum tahu ditambah 6 ditambah belum tahu. Nah, yang belum tahu ini harus kita cari tahu dulu ya. Oke, begini adik-adik ya. Di sini kan panjangnya 6 ya. Berarti yang dari sini sampai sini ini panjangnya 6 juga. Padahal dari ujung sampai ujung kan 12. Berarti masih sisa berapa? Masih 6 ya. 6 itu kemudian dibagi 2. Yang sebelah kiri 3, yang sebelah kanan adalah 3. Sehingga kalau kita jumlahkan panjang seluruhnya 3 tambah 6, 9 tambah 3, 12. Kan pas ya. Nah, padahal di sini kalau kita perhatikan kan segitiga siku-siku ya. Sisinya 3, sisinya 4, kemudian yang ini misalkan X. Nah, X-nya berapa? Kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, yang tadi di nomor 1 sudah ada angka ini ya. X-nya ketemu 5 ya tadi ya. Berarti X-nya sama dengan 5. Berarti keliling alasnya sama dengan berapa ini? 12 ya. 12 ditambah kesananya 5 ditambah yang ini 6. Kemudian ditambah yang ini 5 lagi ya. Karena ini sama ya. Di sini sama. Berarti nilainya 5. Maka keliling alas itu sama dengan 5 tambah 5, 10. 6 tambah 12, 18. Berarti 28 ya. Nah, berarti di sini keliling alasnya adalah 28 dikalikan dengan tinggi.
Nah, tingginya sudah ada nih ya. Tingginya 8 cm, berarti dikali dengan 8. Maka nilainya sama dengan, nah di sini kan bentuknya perkalian. Kalau perkalian boleh kita coret yang ini, berarti tinggal 12 tambah 6 itu sama dengan 18, kemudian kali 4. Ditambah dengan 28 kali 8, 8 kali 8, 64. Kita simpan 6, kemudian 2 kali 8, 16. Tambah 6 berarti 22. Gitu ya, berarti 224. Kemudian yang depan kita kalikan dulu ya. 8 kali 4, 32, nyimpan 3. 1 kali 4, nilainya 4 tambah 3, jadinya 7. 72 ditambah dengan 224. Maka luasnya sama dengan, kemudian kita hitung satuannya, 2 tambah 4 nilainya 6, kemudian puluhannya 7 tambah 2, 9, ratusannya 2. Berarti sudah ketemu dong ya. Jawabannya luas permukaan prisma adalah 296 cm persegi. Oke adik-adik, masih semangat ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Luas alas prisma 28 cm persegi. Lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Oke, yang pertama yang diketahui alasnya berbentuk persegi panjang. Adik-adik tahu ya persegi panjang seperti apa? Ini ilustrasinya persegi panjang. Nah, diketahui luasnya 28. Padahal luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Nah, luasnya 28 berarti luas kita isikan 28 sama dengan, panjangnya belum ada, berarti kita tulis P, kemudian lebarnya, lebar persegi panjang adalah 4 cm, berarti kita tulis 4 di sini ya. Maka P sama dengan 28 dibagi 4, yaitu nilainya 7 ya, berarti P-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma rumusnya sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi, ya kan? Sama dengan 2 kali luas alas. Alasnya kan udah ketemu ya, nilainya 28. Berarti dikali dengan 28, kemudian ditambah dengan keliling alas. Keliling alasnya berapa? Keliling alasnya berarti kan sudah ketemu tadi ya. P-nya sama dengan 7, lebarnya adalah 4 ya. Berarti kelilingnya sama dengan 7 tambah 4 tambah 7 tambah 4 gitu kan. 11 tambah 11 berarti 22 ya. Berarti kelilingnya sama dengan 22 dikali tinggi. Tinggi prismanya 15 cm berarti dikali 15 ya. Kita tinggal hitung ya. 2 kali 28 berarti sama dengan 56 ditambah dengan 22 kali 15. Oke, kita hitung perkalian yang belakang ya. Sama seperti yang tadi, belakang kali belakang 10 ya. Berarti 10 kita simpan 1. Dekat kali dekat 2, jauh kali jauh 10. 10 tambah 2, 12. Tambah simpanannya 1, jadinya 13. Kita tulis 3, satunya kita simpan. Kemudian depan kali depan, 2 kali 1 nilainya 2. 2 tambah 1 berarti 3. Berarti di sini nilainya adalah 330. Nah, sekarang kita jumlahin dengan yang depan. Satuannya dengan satuan kita jumlahkan, hasilnya 6, kemudian puluhan dengan puluhan ya. 8, kemudian ratusannya adalah 3. Berarti jawabannya 386 cm persegi. Oke adik-adik, sudah selesai kita bahas sampai dengan nomor 4 ya. Oke, buat adik-adik supaya tidak ketinggalan pembahasan soal matematika, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Untuk materi selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.